Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 23 November 2022. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 26. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang mati, terbunuhlah, dan tanpa lemak para pahlawan panah, Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai, dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Duka cita yang berpaut pada Allah. Saudara-saudaraku, renungan pagi kemarin telah menghantar kita memasuki pembukaan kitab 2 Samuel. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan kitab 1 Samuel. Dan kini kita sedang akan berjalan bersama menelusuri kebenaran firman Tuhan dalam 2 Samuel. Kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan telah beranugerah dan memberi belas kasihan kepada umat-umatnya walau penuh dengan kelemahan. Kita sudah menyaksikan bagaimana Saul, raja pertama yang hidup penuh ambisi. Kita melihat Daud yang hidup dalam segala kerendahan dan menjadi korban ambisi Saul selama hidupnya. Namun betapa menyentuh hati nyanyian ratapan yang dibuat oleh Daud karena kematian Saul dan Yonatan tercatat jelas dalam kitab kita dalam untaian ayat-ayat yang telah kita baca pagi ini. Dalam ayat 18 mengatakan bahwa nyanyian ini dibuat oleh Daud supaya dinyanyikan oleh orang-orang Yehuda, bukan hanya dirinya. Orang-orang Yehuda diperintahkan untuk berduka oleh karena kematian Saul dan Yonatan dan pahlawan perangnya. Mereka tidak boleh bersenang-senang karena kematian Saul. Meskipun kematian Saul melapangkan jalan bagi Daud untuk menjadi raja. Tetapi catatan dalam kitab 2 Samuel melestarikan nyanyian ini. Nyanyian kedukaan yang di dalamnya Daud menyatakan kekagumannya kepada Saul dan Yonatan. Dengan jujur yang memberi nama pada Saul Yonatan sebagai pahlawan yang gugur. Kematian Saul berarti sorak gembira musuh Israel yaitu Filistin. Maka karena kematian Saul membuat Filistin bersorak, Israel harus berduka. Daud memerintahkan dan menyerukan alasan mengapa Israel harus berduka, yaitu karena Saul dan Yonatan begitu ia kasihi dan begitu perkasa di dalam peperangan. Bagaimanapun, Saul pernah dipakai oleh Tuhan memberi kebahagiaan kepada Israel, dan karenanya ia adalah umat Israel sejati. Saudaraku, menarik bahwa Daud menyebut cinta Yonatan melebihi cinta seorang perempuan. Daud berbicara tentang persahabatan yang istimewa dengan Yonatan, dipandang dari segi pengabdiannya, penyerahan dan kesatuan tujuannya. Yonatan telah menerima pilihan Allah untuk Daud sebagai raja yang berikut
tanpa merasa iri hati dan dengki. Daud telah merasakan betapa Yonatan mencintainya. Daud beberapa kali lolos dari pembunuhan ayah Yonatan, yaitu Saul, karena Yonatanlah yang melindunginya. Sebab ia menerima Daud dalam iman bahwa Tuhan telah memilih dia sebagai raja. Teks ini sekali lagi menunjukkan ketulusan Daud yang berduka karena kematian Saul yang selalu memusuhinya. Yang sebenarnya kematian Saul menjadi pembuka baginya untuk menduduki tahta sebagai raja. Namun kedudukan raja bukanlah impian dan ambisi Daud. Itulah sebabnya ia tak pernah berusaha melengsarkan Saul, walau ia dapat melakukannya sebab ia adalah raja yang telah diurapi. Tetapi selama Saul tetap menganggap bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan, dan Daud tetap menghargainya. Daud bukanlah orang yang gila kekuasaan dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai ambisinya. Saudara-saudaraku, ratapan duka yang dilestarikan melalui nyanyian dimaksudkan agar seluruh umat Israel bersama dirinya tetap mengenang Saul dan Yonatan. Isi hati Daud yang berduka dituangkan dalam nyanyian yang di dalamnya ada kasih sayang, di dalamnya ada ketulusan, di dalamnya ada penghormatan, dan di dalamnya ada pengampunan serta penerimaan. Saudara-saudaraku, betapa mengagumkan hubungan kita dengan sesama jika kita tetap memelihara cinta kasih seperti yang dimiliki oleh Daud. Tetap memelihara penerimaan meskipun kita masing-masing penuh kelemahan. Tetap menghargai orang lain apapun adanya, dan penuh dengan pengampunan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam dunia ini, saudara sekalian, kita tidak akan pernah menemukan seorang pun tanpa salah. Tetapi bahagianya sebuah persahabatan dan kebahagiaan sebuah ikatan keluarga jika di dalamnya ada pengampunan, karena kita semua adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Mari saudara sekalian belajar berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan. Hanya orang-orang yang telah diisi oleh kasih Tuhanlah yang akan mampu menerapkan kasih Tuhan itu walaupun berat dalam kehidupan kesehariannya. Belajarlah kepada Daud. Daud bisa oleh karena Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Berhentilah memiliki hati yang sempit yang hanya menampung diri sendiri dan kalangan sendiri yang sempit. Marilah belajar memiliki hati yang luas, yang mudah bergerak bagi umat Tuhan yang sedang menderita, bagi gereja Tuhan, dan pekerjaan pelayanan bagi nama Kristus selama kita masih diberikan waktu yang ada. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Isilah kami dengan cinta kasih yang tulus seperti yang dimiliki Daud, walaupun Daud penuh kelemahan. Isilah kami dengan rasa hormat, rasa menghargai, dan pengampunan yang tulus kepada orang-orang yang di sekitar kami, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang luas, supaya di dalamnya Tuhan bekerja, agar kami dapat menanggapi panggilan kami masing-masing dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih untuk teladan hidup Daud yang diberikan kepada kami pagi ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Dan biarlah Roh-Mu yang menanamkannya dalam hati kami, supaya kami jadikan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala keadaan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang menderita oleh karena berbagai bencana alam yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam duka mereka ya Tuhan, hiburkanlah. Dalam sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan sembuhkanlah. Dan mereka yang sedang mencari Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka. Berilah sukacita dan damai sejahtera, agar senantiasa berharap kepadamu ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami, anggota keluarga kami, saudara-saudara persekutuan kami, kerabat-kerabat kami, secara khusus orang-orang tua kami yang sudah mulai rentah karena usia. Tuhan, sertailah mereka dalam sepanjang hari ini. Kami taruhkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.